masih berkaitan dengan kata kerja, masih berkaitan dengan objek atau kata kerja, tapi sekarang kita pakai keterangan alat. Oke, ingat ya, kalau tadi yang kata kerja kita udah bisa namain apa aja sih, melakukan sesuatu bersama siapa, terus juga melakukan sesuatu atau beraktivitas di tempat apa. Nah sekarang saatnya melakukan sesuatu dengan menggunakan apa atau dengan menggunakan alat apa. Jadi intinya seperti yang kalian bisa lihat di layar, pola kalimat ini digunakan buat apa? Buat menyatakan alat atau cara dalam melakukan aktivitas. Dan ternyata lihat di sini, ini nggak cuma alat tapi bisa juga bahasa. Oke, jadi nggak cuma alat karena bahasa kan kita bisa anggap sebagai alat juga ya untuk kata kerja. Oke, jadi pola kalimatnya adalah alat atau bahasa D. Haha, ada partikel D lagi. Kalau sebelumnya kan partikel D artinya di. Tapi kalau untuk pola kalimat yang ini, partikel D-nya artinya adalah dengan menggunakan atau dengan alat tertentu. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar-tukar ya artinya. Oke, kemudian alat atau bahasa D diikuti oleh objek, biasa kayak pola-pola kalimat berikutnya, dan jangan lupa diakhiri dengan kata kerja. Ya, gimana sih maksudnya alat itu? Biasanya ketika kalian ingin menggunting, pakai alat apa? Pakai gunting. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Kita bisa simak selanjutnya. Nah, kita lihat ya. Ini ada aktivitas apa dan alatnya seperti apa? Kita perhatikan kalimat berikutnya. Oke, contoh kalimat pertama. Ada kalimat myosang wa. Oke, subjeknya adalah myosang. Foku to naifu de teki o tabemasu. Nah, yang alat yang mana nih? Kita bisa lihat di sini, saya tunjukin. Ada mana? Hai. Foku to naifu D. Oke, tadi seperti yang kalian ingat, partikel D ini yang menyatakan alat. Nah, kok ini ada partikel to? Partikel to itu digunakan saat kita menggunakan alat yaitu dua. Misalnya kalau makan steak, kalau makan garpu dua, gimana cara motong dagingnya, Cin? Jadi harus pakai knife, pisau. Tapi ketika kalian misalnya makan makan spaghetti pakai garpu doang, ya udah nggak usah pakai to, langsung aja fokude. Jadi ini kenapa pakai to? Karena kebetulan alatnya ada. Oke, jadi fokuto naifude diikuti oleh aktivitasnya yaitu makan daging. Nah, jadi lapar udah lama nggak makan steak. Steakio tabemasu. Jadi ini artinya myosang makan steak dengan atau menggunakan garpu dan pisau. Oke, gimana sampai di sini? Sudah cukup paham pola? Sok, sekarang kalian coba bisa berimajinasi, kalian bisa melakukan aktivitas pakai apa ya? Silahkan coba kalimatnya. Nah berikutnya, ketika kalian mau nanyain, ini aktivitas tertentu ini pakai alat apa ya? Pakai alat apanya itu kita bisa nanya pakai kata tanya nani de. Oke, untuk kata tanya kalian bisa perhatikan baik-baik. Boleh pakai kata tanya nani de, bisa juga pakai nan de. Buat itu tergantung minat ya tergantung kalian sih mau pakai nande atau nande karena sama-sama artinya menggunakan apa, jadi bebas mau pilih salah satu. Ya kalau di sini karena masih makan steak topiknya, jadi nani de steakyo tabemasu ka, makan steak menggunakan apa? Ya tadi ya menggunakan garpu dan pisau. Jadi fork itu naishi de tabemasu. Oke, kalau kalian gimana nih? Steak nani de steakyo tabemasu ka? Nanti udah tahu sama ya pasti ya semuanya pakai garpu dan pisau. Ada yang pakai sendok makan steak, susah ya. Tadi sekarang yuk kita coba kalian buat percakapan sesuai dengan contoh percakapan yang tadi, pola-polanya atau cara bercakap-cakapnya. Dan sekarang kalian lihat di sini udah ada alat-alat nih, ada alat A, B, C, D. Ada alat apa nih? Ada hashi, ada hude, ada sumahong, ada hasami. Silakan coba kalian cari tahu alat-alat yang ini tuh biasanya dipakai buat melakukan aktivitas apa sih? Nah, kalau udah tahu, yuk silakan kalian coba buat percakapannya.
Oke, akhirnya sampai juga pada materi terakhir nih, beneran loh ini ya. Ini video terakhir dan materi terakhir juga. Ini masih berkaitan sama partikel D. Tadi kan seperti yang kalian tahu, partikel D selain menyatakan alat, juga bisa menyatakan bahasa ya. Nah, di pola kalimat yang ini kita bisa pakai pola kalimat yang ini tuh buat menyatakan arti kata satu kata dalam bahasa tertentu. Contohnya nih, ini ada pola kalimat benda wa bahasa D nan deska. Ini nih partikel D-nya masih sama, tapi kalau udah di sini kayak artinya tuh dalam bahasa. Jadi si benda ini, benda yang jadi subjeknya itu dalam bahasa tertentu tuh apa sih artinya gitu, atau apa sih bahasa dalam bahasa tertentunya. Nah, agak bingung nggak? Kita coba simak contoh kalimatnya. Oke, kalian bisa lihat di sini ada benda yang namanya, apakah ini? Ya, tentu ini adalah payung. Misalnya kalian aduh dulu payung tuh bahasa Jepangnya apa sih? Payung dalam bahasa Jepang apa ya gitu. Kalimat tanyanya seperti apa? Bisa pakai pola kalimat yang tadi, seperti yang ada di contoh kalimat. Jadi payung wa, sebutin nama bendanya apa. Meskipun kalian belum tahu bahasa Jepangnya, ya sebutin dulu aja bahasa Jepangnya. Payung wa nihongo de. Nah, kalau kalian pengen tahu dalam bahasa Jepangnya, berarti pakainya nihongo de. Nan desu ka? Payung bahasa Jepangnya apa, atau payung dalam bahasa Jepang apa? Jawabannya adalah kasa de. Jawabannya adalah kasa. Kalau misalnya mau nanyain payung dalam bahasa Inggris, ya tinggal ganti aja nih hongonya pakai eigo misalnya, pakai bahasa Inggris. Kalau mau dalam bahasa Korea, ganti pakai kankukugo dan seterusnya untuk bahasa-bahasa yang lain. Nah, sekarang coba kalian bertanya pada diri sendiri, apa ya kosakata yang kalian pengen tahu dalam bahasa asingnya? Boleh bahasa Jepang, boleh bahasa Cina, bahasa Zimbabwe. Silakan ya, coba bertanyakan. Nah, selanjutnya yuk kita lihat contoh penggunaan kalimat tanya menanyakan arti kata dalam satu bahasa tertentu dalam percakapan berikut ini. Teman-teman, saatnya latihan kembali. Renshi Shimasu. Nah, ini udah ada benda pulang. Nah, muncul. Nah, dari benda-benda yang benda A sampai D ini kita lihat ada kamus, ada shashi, ada kemeja, ada oyasumi. Nah, kalau misalnya soalnya beda-beda bahasanya, berarti silakan kalian cari tahu. Kalau misalnya yang A berarti cari tahu bahasa Jepangnya apa. Kalau B cari tahu bahasa Indonesia atau bahasa lainnya boleh apa. Yang C cari tahu bahasa Jepangnya apa atau bahasa lainnya apa. Dan yang D juga sama. Silahkan menggunakan pola kalimat seperti yang ada di buku.